Sementara jumlah pasien di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran meningkat drastis per tanggal 30 Mei 2021. Jumlah pasien rawat inap di Wisma Atlet sudah mencapai 2.000 orang lebih. Tren penambahan jumlah pasien turut dipengaruhi oleh pemudik yang terpapar COVID-19 pada arus balik Lebaran. Bagaimana kondisi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama. Dito, selamat malam. Seperti apa jumlah penambahan pasien pada hari ini, apakah jumlahnya cukup besar dan bagaimana dengan ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet? Ya, halo, selamat malam Rehat. Tadi informasi yang disampaikan oleh Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Marinir Aris Mudian menyatakan bahwa pasien COVID-19 yang telah dirawat di darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat ini hari ini bertambah sebanyak 7 orang, sehingga total jumlah orang yang dirawat secara keseluruhan jadi 2.148 orang yang terpria, 1 wanita. Bahwa kapasitas keterisian tempat tidur saat ini di Wisma Atlet berkisar sekitar 35% dari kapasitas maksimal, yakni sebesar 5.994 tempat tidur. Dapat saya menuliskan bahwa ribuan pasien COVID-19 itu dirawat di 4 tower, yaitu tower 4, 5, 6, dan 7, di mana mereka disebut mengalami gejala ringan hingga sedang. Dan dapat informasikan bahwa sejak beroperasi tanggal 23 Maret 2020, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sudah ada sebanyak 82.000 lebih orang yang telah sembuh, terus kemudian ada 880 orang yang telah dirujuk ke rumah sakit dan 88 orang yang telah meninggal dunia. Nah, sebagaimana tadi Reinhardt mengatakan bahwa memang sejak beberapa pekan lalu terjadi tren peningkatan yang cukup drastis di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sendiri, di mana misalnya pada tanggal 18 Mei tercatat hanya ada 900 orang. Maksud saya 16 Mei tercatat hanya sebanyak 929 orang yang telah dirawat. Terus kemudian sepekan berikutnya sekitar tanggal 23 Mei jumlah orang yang dirawat meningkat menjadi 1.251. Dan kemudian kita ketahui pada tanggal 30 Mei atau beberapa hari yang lalu itu sudah mencapai 2.000 orang atau meningkat sekitar lebih dari 100% sejak tanggal 16 Mei. Padahal kita ketahui pada tanggal 18 Mei itu tercatat jumlah pasien yang dirawat itu hanya terdapat 900 orang atau hanya 15% dari kapasitas total dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sendiri, dan ini merupakan jumlah pasien terendah sejak Agustus tahun 2020. Nah, terkait hal ini memang tidak bisa dikesampingkan kenyataan bahwa jumlah kasus kenaikan di Jakarta terus mengalami lonjakan yang tinggi. Adapun juru bicara Satgas COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, dalam keterangan pers yang disampaikannya tadi siang melalui kanal YouTube BNPB di YouTube itu mengatakan bahwa dari tanggal 24 sampai 30 Mei 2001 kasus nasional bertambah sebanyak 40.821, di mana 3 wilayah menjadi kontributor paling banyak, itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, di mana DKI Jakarta sendiri tercatat mengalami penambahan sekitar 5.200-an kasus. Selain itu juga Profesor Wiku dalam paparan juga menyampaikan bahwa dalam kurun 2 minggu pasca Lebaran tahun 2020 dibandingkan dengan 2021 misalnya, ternyata pada tahun 2020 ini sendiri mengalami penurunan, di mana pada 25 Mei hingga 8 Juni 2020 itu tercatat mengalami kenaikan kasus sebesar 65,55%, dengan kenaikan kasus kematian sebesar 66,34%. Nah, pada tahun ini 2 minggu pasca Lebaran, yaitu dari tanggal 10 hingga 24 Mei, itu tercatat kenaikan kasus naik sebesar 56,6%, dan tingkat kematian ternyata menurun sebesar 3,52%. Nah, Profesor Wiku sendiri menghimbau kepada masyarakat, memang meskipun hal ini menjadi kabar baik, tapi tetap diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, karena memang dampak dari pasca Lebaran ini sendiri akan masih berlangsung hingga beberapa pekan ke depan. Selain itu, Profesor Wiku juga menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap berbagai varian COVID-19 baru yang telah muncul di Indonesia, diantaranya misalnya varian yang dari Inggris, Afrika Selatan, Brasil, dan Jepang, dan serta India. Oleh karena itu, masyarakat terus dihimbau untuk disiplin menegakkan protokol kesehatan diantaranya 3M dan juga 4T. Begitu, Reinhardt. Baik, terima kasih Arya Dita Utama, koresponden CNN Indonesia.